Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Ayu Lestari. Saya dari kelas MI 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum pertemuan ke-6, yaitu tentang Blade Template Engine. Yaitu langkah-langkah praktikum yang pertama yaitu menampilkan data. Penggunaan paling dasar dari Blade adalah untuk mempermudah proses menampilkan data di dalam view. Seperti yang sudah kita praktekkan sebelumnya, data ini berasal dari root atau sumber lain, atau seperti controller. Ketika sampai ke view, data tersebut bisa ditampilkan dengan perintah echo php. Yang pertama, yaitu kita buat root terlebih dahulu, seperti di bawah ini, yaitu root get mahasiswa function dengan nama variabel nama Tia Kirana Putri, kemudian variabel nilainya 75, kemudian return view mahasiswa, compact nama, dan nilai. Kemudian isi kode program mahasiswa Blade itu seperti di bawah ini. Dengan menggunakan H1 class background dark, kemudian PHP echo variabel nama, kemudian dengan tampilan H1 class background dark dengan variabel nilai, maka tampilannya ketika diklik PHP Artisan Save pada new terminal dan klik link URL pada browser, maka tampilan view-nya akan seperti ini. Yaitu dengan nama ini variabel namanya dengan Tia Kirana Putri dan ini variabel nilainya sesuai dengan yang diinputkan yaitu 75. Yaitu selain menampilkan variabel, perintah PHP lain yang menghasilkan nilai juga bisa ditulis ke dalam tanda kurung kurawal seperti ini dan penutupnya termasuk pemanggilan function seperti contoh berikut ini. Contohnya yaitu date. Now, maka tampilan fungsi get PHP yaitu akan muncul tampilan sesuai dengan tanggal pada hari ini dan jam waktu. Di sini saya menjalankan fungsi get now bawaan PHP dalam tanda kurung kurawal Blade. Ini artinya sama dengan perintah tanda kurung Blade. Sebenarnya tidak hanya membandingkan perintah echo saja, tapi juga menjalankan function HTML special charts sebelum menampilkan data tersebut. Function HTML special charts merupakan fungsi bawaan PHP yang dipakai untuk memfilter dari kode aneh seperti tag HTML atau kode JavaScript. Tujuannya untuk mencegah serangan XSS atau cross-site scripting, yakni teknik menyisipkan kode JavaScript ke dalam web kita. Contohnya yaitu saya akan buat root untuk mengirim data berisi kode HTML seperti di bawah ini. Kita tambahkan tag U atau underline di dalam variabel nama, di dalam root variabel nama tag U, Tia Kirana Putri, dan kemudian penutup tag U. Setelah itu kode programnya seperti ini. Maka tampilannya browser akan munculkan tampilan tag underline. Tag underline tetap akan dimunculkan, yaitu tidak diproses oleh Blade, sehingga tampilannya apa adanya dan tidak dianggap sebagai bagian dari tag HTML. Di dalam HTML sendiri, tag U dipakai untuk membuat garis bawah atau underline. Jika Anda melihat source code tampilan dari web browser, maka teks U ini sudah di-encode menjadi HTML entity dan seperti ini. Selain tag tersebut diproses, maka Blade menyediakan cara alternatif, yakni dengan tanda kurung kurawal dengan tanda seru seperti ini. Berikut contoh penggunaannya. Variabel nama dan nilai. Maka yang sebelumnya seperti ini, kita tambahkan tanda seru seperti ini. Setelah itu, tampilan browsernya maka akan seperti ini. Dan yaitu karena tanda tag U yang dikirim dari root akan diproses sebagai bagian dari kode HTML. Maka tetapi harap hati-hati menggunakan tag ini karena data yang tampil tidak diproteksi dengan function HTML special charts. Kedua yaitu kondisi if else. Selain menambahkan data, beliau juga menyediakan tulisan singkat untuk struktur kondisi PHP lain seperti if else, read, dan juga perulangan. Contoh rootnya seperti di bawah ini. Ini merupakan rootnya. Kemudian di dalam view
Saya ingin menambahkan sebuah kondisi if, yakni jika nilai mahasiswa antara 0 sampai 49, tampilkan pesan maaf Anda tidak lulus. Jika nilainya antara 50 sampai 100, maka tampilkan pesan selamat Anda lulus. Kita bisa membuat logika ini menggunakan kondisi if PHP seperti di bawah ini. Itu if nilai kurang jika lebih dari 0 dan kurang dari 50, maka maaf Anda tidak lulus. Dan jika nilai lebih dari 50 dan kurang dari 100, maka atau sama dengan 100, maka selamat Anda lulus. Maka tampilan browser hasil kondisi if dari nilai yaitu seperti ini. Dikarenakan nilai dari Tia Kirana Putri adalah 75, yaitu di atas 50, maka dinyatakan lulus dan menampilkan pesan selamat Anda lulus. Ini merupakan root yang tadi ada tag underline O. Kita bacakan selanjutnya menggunakan nilai min 10. Maka rootnya kita buat menjadi min 10 seperti ini. Ada programnya yaitu seperti ini, tetap seperti yang sebelumnya. Kemudian tampilan browsernya akan seperti ini ya. Maka logika programnya sebenarnya sudah benar. Ketika variabel nilai berisi angka min 10 tidak akan tampil pesan apapun. Tapi tetap ada kotak kosong berwarna abu-abu. Ini berasal dari cara penulisan kode HTML, di mana tag div akan selalu tampil meskipun tidak berisi teks apapun. Kalau tag div hanya tampil pada saat nilai berisi angka 0 sampai 100 saja, kita bisa pindahkan penulisan tag tersebut ke dalam blok if. Contohnya seperti ini, tag PHP if nilai lebih atau sama dengan dari 0 dan kurang dari 50. Maka tampilannya akan seperti ini. Kotak berwarna abu-abu akan hilang. Tidak memunculkan pesan apapun. Dan jika nilainya 37, maka tampilan browsernya akan seperti ini. Maaf, Anda tidak lulus. Dan jika tampilan browser untuk nilai 80, maka akan dinyatakan selamat Anda lulus. Mungkin bagi sebagian programmer, penulisan campuran PHP dengan HTML ini tidak kurang rapi. Oleh karena itulah, Blade menyediakan cara penulisan alternatif, yakni dengan Blade kode add if untuk mulai blok if. Contohnya seperti ini, add if nilai sebagai pengganti dari tag PHP, maka kita gunakan depannya menggunakan add if, else if ini. Maka tampilan browsernya akan seperti ini. Menggunakan format Blade, kode program menjadi lebih rapi dan lebih mudah dibaca. Kita juga tidak perlu menulis tag pembuka dan penutup PHP. Jawab berikutnya itu menuliskan nilai tidak valid, yaitu penambahan di bagian else, maka nilai tidak valid. Maka jika ditampilkan nilai 101, maka nilai tidak valid. Ketiga yaitu switch, kode programnya seperti ini. Kemudian tampilan browsernya seperti ini, sesuai dengan nilai yang telah diinputkan pada root. Dan jika nilai tidak ditampilkan pada root, pada kode program, maka akan muncul nilai tidak valid yang yaitu for. Juga bilang cara penulisan tingkat ruangan for. Terus untuk penggunaannya for maka tampilan browsernya akan seperti ini. Kode view akan menampilkan teks Laravel sebanyak 5 kali sesuai dengan perintah. Selain itu kita juga bisa menggunakan variabel counter tersebut seperti ini. Kodenya ditambahkan bagian ini di bagian 14, kemudian tampilan browsernya akan seperti ini. Kemudian ada while. Blade menyediakan perintah while dan end while.
Contoh penggunaannya. Kita tahu contoh penggunaannya. Tampilan posternya akan seperti ini. Dan yang kedua ada for each. Kemudian dan bentuknya seperti ini. Kemudian tampilan posternya akan seperti ini. Ada juga yang menggunakan ini kode programnya. Tampilan posternya seperti ini, karena di dalam blok for itu terdapat blok bicara if sesuai dengan cara penggunaan. Artinya kalau 30 tampilan mana akan ada eksekusi oleh blok if di baris 6 sampai 8. Nah, yang ketujuh ada for else, kode programnya seperti ini. Terus, jika nilai rootnya kosong seperti ini, kemudian tampilan kode programnya seperti ini, maka tampilan browsernya kira-kira Putri tidak ada data karena di dalam root kita tidak isi datanya, itu kosong. Akan muncul pesan di Kirana Putri tidak ada data. Dan baris komentar dan PHP mode itu seperti ini. Sekian praktikum tentang template engine dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.